Kita biasa cita-cita apa? Nak, cita-cita kamu jadi apa nak? Oh mau jadi ini sekulah apa? Cita-cita anak ingin jadi apa? Ingin jadi presiden ni apa? Itu pun presiden cuma 5 tahun mendang memang. Dia capek sekolah dari sekolah SD sekian tahun, TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, S1 per tahun, S2 2 tahun 2 tahun, S3 4 tahun, cuma mengejar cuma 5 tahun. Rugo. Cuma ngejar supaya jadi kepala bidang. Rugo Pak. Cuma jadi saya mau jadi rektor, sekolah mau jadi rektor. Cuma 4 tahun saja atau 2 periode 8 tahun. Rugi Pak, rugi. Pak. Maka Allah mengatakan, khairun amala itu apa? Al-baqiyatu salihat. Sebaik cita-cita itu adalah amal ibadahmu. Itu sebaik cita-cita Pak. Maka kita katakan pada anak, nak beribadahlah nak. Ya. Ibadah ini dunia akhirat kamu nak. Dunia akhirat. Baik fikir kau nilai Pak. Baik fikir menyolep penglon bebas jauh bali jauh. Cuma siat Pak. Siat. Maka tadi dikatakan zinatun. Maka dikatakan dengan dunia Pak. Atamattu'in, kita menikmati saja. Kemudian setelah itu wasun'atu zawaliha. Habis. Nah umur 60 tahun, cuma nikmat dunia 60 tahun. Apa nikmat 60 tahun saja? Kepo Pak, rugo Pak. Kita enaknya 50. Setelah 60 tahun kata kek ni Pak. Kata kek kaya rumah hana tahu permele. Zaman nak permen katanya. Pak kenapa? Karena kita orang hebat dulu Pak. Ijak le orang isawu le, ijak le minta proyek le. Hana le. Pakan hana le proyek Pak. Hai tajak bapak je put ajak. Jamu bingkeng tahu orang Pak. Ya. Jamu dah lekai proyek kan. Habis hana le proyek put ajak. Nah manfaat aja, hana manfaat. Angkanya nyota menganggur dunia gelegayan Pak. Ya. Tapi menyota menganggur orang saleh. Sakit katanya ijak cik. Nah jabatan pi ijak, hana jabatan pi ijak cik Pak. Waktu meninggal ijak cik Pak. Ibu doa lah Pak, ke saudara alun yang akan meninggal ya Allah. Allahumma gfirlil muslimina wal muslimat ya Pak. Yang akan meninggal cik. Yang urus mukmin Pak. Urus lepas fikir katanya Pak. Hana fikir katanya. Ayah bunda ikhwatal iman, tidak terasa tsunami sudah memasuki tahun ke-20. Mari kita sambut 20 tahun tsunami ini dengan kita bacakan doa taubat Nabi Adam dan doa taubat Nabi Yunus. Mudah-mudahan musibah ini akan menjadi rahmat untuk kita semua. Mari sama-sama kita bayangkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan pagi ini Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan pagi ini Allah terima taubat kita. Dan mudah-mudahan dengan istighfar itu aib kita ditutupi oleh Allah. Dan dosa-dosa kita tidak diazab di akhirat nanti gara-gara beristighfar kepada Allah sebelum ajalnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana Astagfirullah.
warahmatullahi wabarakatuh. Al-Asatidatul Kiram, yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami, penasihat Arafah yang kami cintai karena Allah Jalla Jalaluhu, wabil khusus Ketua BKM Masjid Nurul Iman, semua pengurusnya, Pak Imam, Pak Ketua, Ketua Pakar kampung yang mulia ini, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua golongan dan lapisan masyarakat. Alhamdulillah, hari ini walaupun hujan kita tetap ke masjid. Walaupun hujan kita tetap ke masjid. Luar biasa. Mudah-mudahan semua yang hadir diberkahi sisa-sisa umurnya. Mudah-mudahan semua yang hadir meninggal husnul. Ayahanda Bunda yang berterima, insyaallah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Hasmiyah. Masjid Hasmiyah di Jembatan Langnyong. Setelah Jembatan Langnyong, Masjid Putih sebelah kanan. Disitulah kita besok bawa satu orang, bawa dua. Sekarang sudah dua. Sudah imannya sudah hebat. Hujan-hujan ke masjid. Berarti imannya hebat. Dulu buat satu orang bawa satu. Sekarang ahad depan satu orang bawa dua. Dan insyaallah setelah ini pun kita akan mengunjungi Ustaz Mansur Aidil ya, yang ada kesempatan setelah acara di sini nanti bisa langsung kita bergerak ke sana karena sudah dua ahad tertunda sumbangan beliau. Mas bilang tadi dua ahad sudah tertunda karena beliau tidak ada di tempat. Nah, pagi ini beliau ada di tempat, sekarang kita takjil juga atas meninggalnya ayah beliau, kemudian kebakaran juga. Yang ingin menyumbang silakan dihubungi Humas Bang Dedi, Ustaz Zulhidi. Kita sama-sama ke sana, nggak lama sampai ke sana. Baca doa sebentar, kita langsung kembali lagi ke tempat kita masing-masing. Mari sama-sama ayahanda Bunda Ikhwatul Iman kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama Dr. Fahmi Sofyan kepada Syekh Mukarram Faidul Masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Bapak Kecil, Tuhaput dan perangkat kampung, kemudian Imam Cik, Ketua BKM dan perangkat BKM, kemudian ada jamaah kita ini, ada Pak Kepala Dinas juga, ada Pak Direktur Hikmah Wakilah, ada Pak Wakil Rektor dari UTU, dari Melabuh datang kemari, Bapak Ibrahim Lawung ya. Dulu juga bergabung juga bersama kita. Kemudian saya tidak tahu lagi ini siapa yang hadir, jamaah-jamaah sekalian. Kemudian terkhusus, wabil khusus pimpinan Majelis Arafah, itu Ustaz Zul beserta seluruh jamaahnya, juga penasihat, pembina, supaya diberikan terus oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan umur. Jadi mudah-mudahan dalam waktu walaupun dekat kita hidup di dunia ini, paling enggak diberikan keberkahan oleh Allah. Untuk apa panjang umur tapi maksiat tapi ada pegat. Ya selalu maksiatnya. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fase yang kita lalui sekarang ini adalah fase dunia. Dunia itu di dalam Al-Quran diulang sampai 111 kali. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Satu. Yang kedua, dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Yang ketiga, di dalam kitab Usulut Tafsir wa Qawaiduhu. Pengulangan-pengulangan di dalam Al-Quran. Apalagi diulang 1-2 kali. Ini bukan 1-2 kali, 111 kali diulang. Ad-dunya dalam Al-Quran.
Ini menunjukkan begitu pentingnya kita untuk hati-hati sama dunia. Jangan nanti waktu mau sakaratul maut baru ingat, oh ibadah tuo, zikir tuo, baca Quran tuo, berbakti tuo, mandum tuo. Makanya sampai 111 kali. Kalau kita merujuk dalam beberapa literatur tafsir, dunia itu diartikan dengan dani'ah. Dani'ah itu apa? Yang hina, yang gila-gila. Makanya tidak akan pernah dapat kemuliaan orang yang mengejar dunia. Tidak akan pernah dapat. Fase kita bukan dunia saja. Fase kita itu fase roh, fase kandungan, fase dunia, fase alam barzah, fase di padang mahsyar. Nanti terakhir baru mau ke surga atau ke neraka. Maka dikatakan dengan dani'ah. Ada juga yang mengatakan dunia itu apa? At-tamattu'un, menikmati saja. Yang ada jabatan nikmati jabatan, yang napeng nikmati peng, yang nane nikmati bagaimana senangnya bersama anak. Tetapi apa? Wasur'atu zawaliha. Dengan begitu cepat dia pergi. Kita sayang sama anak kita. So anak sayang ke anak. Tiba-tiba dia pergi begitu saja. Kita sayang sama jabatan kita. Tiba-tiba pergi begitu saja. Kita sayang sama mobil kita. Tapi tiba-tiba mobil sudah hilang begitu saja. Kita sayang sama istri kita. Tapi tiba-tiba meninggal begitu saja. Maka dunia itu dikatakan juga atamattu'in. Tamattu'un. Kita menikmati nikmat. Memang mangat nikmat. Tapi apa? Wasur'atu zawaliha. Begitu cepat dia pergi. Ada juga yang mengartikan dunia itu adalah tempat untuk mencari kebaikan. Kalau seorang ingin mencari kebaikan, carilah di dunia. Lain hanapak damita. Waktu di alam barzah, hanapak damita lagi. Di alam barzah tidak ada lagi ibadah. Hanale ibadah. Dalam kandungan tidak ada ibadah. Di alam roh begitu juga. Kalau mau cari ibadah itu carilah di dunia. Inilah sebagian penafsir mengatakan min nutfatin amsajin. Min ini min ibtida' wal intiha. Jadi arti min ibtida', disinilah permulaan kita untuk ingin dekat dengan Allah. Disinilah permulaan kita beribadah. Dan disinilah bumi inilah akhir daripada ibadah kita. Hanale ibadah. Waktu mau meninggal dunia hanale ibadah. Maka ini ibtida' wal intiha. Kehidupan ini permulaan, langkah awal dan langkah akhir untuk kita bisa apakah bahagia ketika di alam barzakh atau tidak bahagia. Itu tergantung ketika kita berada di dunia. Dunia juga diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam bentuk zinatun. Tetapi agak kurang sedikit. 11 kali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau dunia tadi 111 kali. Tapi zinatun itu cuma 11 kali. Apa makna zinah? Zinah itu perhiasan. Kita pakai baju bagus, nanti baju itu kita buka juga. Kita pakai peci bagus, peci itu kita buka juga. Kita naik mobil bagus, ketika sampai ke tujuan, mobil itu kita tinggalkan juga. Maka dikatakan dengan zinatun. Zinatun itu perhiasan. Maka kalau kita merujuk ke dalam tafsir jalan lain, apa kata beliau? Zinatun itu ayatazayyanal insan wa yufni amma qarib. Kita bisa bangga dengan baju kita. Kita bisa bangga dengan jabatan kita. Kita bisa bangga dengan mobil kita. Tetapi apa? Wa yufni amma qarib. Dia akan hilang begitu saja. Ya. Maka dikatakan dengan zina. Ada satu ayat di dalam Al-Quran. Pada surah Al-Kahfi ayat 46. Kalau Imam Syekh Tontowi mengatakan begini. Ini ayat ini. Yubayyinu an haqa'iq al-mal wal banun. Ingin menjelaskan bagaimana hakikat harta itu bagaimana. Hakikat anak itu bagaimana. Ya. Jadi makanya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Maka Syekh Tantawi mengatakan, pahamilah harta itu apa sebenarnya. Baik lalai laju harta, lalai laju ibadah tanda pupuk. Lalai laju harta, zakat tidak kita keluarkan. Kewajiban tidak kita keluarkan. Hati-hati dengan harta. Harta ini bisa membawa kita masuk ke neraka. Atau harta ini bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Hati-hati anak. Termasuk anak kandung kita.
bisa membawa kita masuk ke dalam sorga dan bisa membawa kita masuk ke dalam neraka. Di dalam kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik, salah satu kitab yang dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i ketika masih kecil beliau. Apa dalam kitab itu? Ketika ada sekerompolan anak, jadi ada sekelompok anak-anak, Allah mengatakan udkhulul jannah, masuk ke dalam sorga. Udkhulul jannah sampai 3 kali. Fa'abau, mereka tidak mau. Sehingga ditanya oleh Allah, kenapa kalian tidak mau masuk ke dalam sorga? Apa dijawab oleh anak-anak itu, Pak? Ini maksudnya anak yang bisa menolong orang tuanya. Anak itu mengatakan, ya Allah, kami bisa saleh seperti ini, kami bisa masuk ke dalam sorga, kami mengenal Engkau ya Allah, gara-gara ayah dan ibu kami ya Allah. Jadi ada apa kata Allah? Kami tidak ridha, sebentar lagi ayah dan ibu kami dimasukkan ke dalam neraka ya Allah. Kami tidak ridha. Makanya kami tidak mau masuk ke dalam sorga, sebelum orang tua kami, ayah ibu kami masuk juga ke dalam sorga bersama kami. Ya, nana cerah yang baik. Getanya itu dong, Pak. Ya, nih, Pak. Makanya ketika seorang mau meninggal dunia, di situ Rasulullah mengatakan, fa'in ya'rifu aina masirahu. Seorang akan tahu, apakah dibawa masuk ke lubang sorga, ataukah dibawa masuk ke lubang-lubang neraka. Kecuali apa? Ada keajaiban. Bagaimana keajaiban? Kita punya anak yang saleh, Pak, yang bisa menolong kita seperti tadi, Pak. Ya. Maka seorang itu ketika mau meninggal dunia, dia tahu dia. Ipu-ipa dalam neraka, ipu-ipa dalam sorga. Menyoi pas dalam neraka, dia tunggu keajaiban saja, Pak. Kalau anaknya saleh. Menyoi anak saleh, anak pengharap. Ya. Tapi ada juga sekelompok anak yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Inilah yang dikatakan Rasulullah dengan awalik di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang sudah ditahqiq oleh Syekh Sulaiman Al-A'raj. Ketika Rasulullah SAW berdiri di ujung sirat, Rasulullah cuma bisa berdoa, Allahumma sallim, Allahumma sallim. 2 kali. Ya Allah, selamatkan orang yang akan lewat ke titik sirat sampai saya bukakan pintu surga untuk dia. Tapi Rasulullah mengatakan, saya tidak menjamin kalau ada anakmu yang menarik kamu masuk ke dalam neraka. Tidak dijamin oleh Rasulullah. Maka seorang yang lewat titik sirat itu, Rasulullah mengatakan, hati-hati kamu. Nanti ada awalik yang menarik kamu ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Salah satunya adalah anak kandung kita, Pak. Itare katanya dalam neraka, Pak. Gara-gara apa? Itanya ngelihat ho menjak ayah, menjak surga. Oh, tidak bisa ayah. Gara-gara kamu saya masuk neraka ayah. Gara-gara ayah saya ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditarik juga ayahnya ke dalam neraka. Maka Rasulullah mengatakan, ketika itu ada seorang yang tidak sanggup lagi karena ditarik kiri dan kanan, Pak. Apakah oleh istrinya atau anaknya atau saudara-saudaranya, dan dia langsung masuk ke dalam neraka. Ada juga orang yang sanggup bertahan kata Rasulullah sehingga sampai ke depan pintu surga. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Syekh Tantawi mengatakan hati-hati, Pak. Ini ayat ini mengajarkan kita bagaimana hakikat harta itu sendiri. Bagaimana hakikat anak itu sendiri. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Kita hebat sekarang kenapa? Karena masih hidup. Kalau kita tidak hidup maka tidak hebat lagi. Kita kenapa orang lain itu? Ini kebanyakan, Pak. Pekan tong katanya, karena katanya na jabatan, Pak. Aja na jabatan deh. Hana ka betul, Pak. Tapi kalau orang beriman selalu dekat, Pak. Orang beriman selalu dekat. Orang yang hana beriman dia mendekati orang lain gara-gara hartanya, Pak. Makanya kalau kita meninggal dunia, yang sampai ke rumah itu karangan bunga yang sampai, Pak. Dari bapak direktur ini, dari bapak ini, dari menteri, pupu, gaknya tanah ini, Pak. Tapi kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu kita meninggal dunia, malaikat imerepah itu kena, Pak. Ya, malaikat imerepah. Biar saya saja, biar saya saja. Bagaimana malaikat itu mengenal kita, Pak? Kalau manusia mengenal kita gara-gara jabatan kita, manusia mengenal kita gara-gara harta kita. Waktu meninggal ala put aja hiling. Hana manfaat le, Pak. Kenapa sudah meninggal? Kirim karangan bunga saja. Karangan bunga kirim, Pak. Urang halepat. Tapi kalau malaikat imerepah. Ini sesuai dengan dialog Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berdialog dengan Nabi, ya Muhammad, kamu tahu enggak apa yang diperbuatkan oleh malaikat di langit? Tidak, ya Allah. Kalau ada orang beriman, kalau ada orang saleh yang meninggal dunia, imerepah malaikat turun ke bawah. Turun ke bawah. Itu belum lagi malaikat yang mencabut nyawa kita. Belum lagi malaikat hafadzah yang menyaksikan kita meninggal dunia. Belum lagi malaikat raqib atid yang menyaksikan kita meninggal dunia.
Ditambah lagi malaikat nasyitat atau naziat. Ditambah lagi para malaikat yang akan membawa roh kita nanti. Itu belum lagi nanti kita disambut di langit pertama, disambut di langit kedua. Di dunia kan ada, Pak. Di dunia habis meninggal apa mana, nyampe cuma berapa orang yang mengikuti kita. Ibu semayang. Habis semayang pas orang kubur, ya weh. Tinggal tidur. Tapi kalau orang yang saleh, dia merepah malaikat untuk dimandikan, dibawa ke langit pertama. Rasulullah mengatakan, tidak ada pintu langit yang tidak terbuka. Tidak ada malaikat yang tidak memberikan salam kepada dia dan beristighfar kepada Allah supaya diampuni dosa-dosanya sampai langit ketujuh. Sampai dia itu sujud di depan Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengatakan bawa dia ke Illiyin. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya uniknya Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti kita, hati-hati dengan harta, hati-hati dengan anak, Mbak. Hati-hati dengan hal ini. Kalau sudah sedemikian rupa, diberikan solusi oleh Allah. Itulah uniknya Al-Quran. Kalau kita tak kacau kampung, tak pelung, Pak, hana solusi, Pak. Habis kacau mendung, tak pelung. Dalam satu instansi, setelah kita buat kekacauan, kita pergi, Pak. Ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Tahu ya? Yang boleh bagaimana? Home dipikir ke dalam, Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan hati-hati sama harta, hati-hati sama anak. Anakmu bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Surga begitu juga. Tetapi anakmu juga bisa masukkan kamu ke dalam surga. Begitu juga hartamu. Diberikan solusi oleh Allah. Wal baqiyatus salihat. Oh ya, sebelumnya kita apa dulu? Sebelum kita lanjut. Al-mal wal banun. Kenapa didahului harta dulu baru anak? Di dalam tafsir Al-Alusi, Ruhul Ma'ani, Pak, yang dikarang oleh Imam Al-Alusi. Biasanya orang mengatakan tafsir Al-Alusi. Biasanya tafsir Ruhul Ma'ani. Kenapa didahulukan harta, Pak? Li'annal mal, harta itu asyaddu hubban, lebih dicintai oleh seseorang. Maka seorang itu berani dia bunuh anaknya demi harta. Seorang berani mengusir ibunya demi harta. Seorang suami membunuh istrinya demi harta. Anak membunuh ayahnya, harta juga. Mandu harta, Pak. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, ada seorang anak membunuh pimpinan kabilah yang itu adalah pamannya sendiri, Pak. Yang ini ada di dalam surah Al-Baqarah. Ketika Allah menyuruh apa? Potonglah seekor sapi. Ambillah paha sapi itu. Kemudian setelah itu kamu pukul mayat tadi. Mayat tadi akan bangun kembali dan dia akan menceritakan siapa yang membunuh dia. Gara-gara apa? Harta dan jabatan. Jadi makanya didahului dengan harta dulu, Pak. Al-mal wal banun. Tidak orang pegang karu satu sama lainnya gara-gara peng sih, Pak. Gara-gara peng. Pegang kong kegap gara-gara peng, Pak. Mandum peng, Pak. Maka hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Baik gara-gara hal lubutnya ibadah katanya hanya gebohyum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan solusi oleh Allah. Wal baqiyatus salihat. Baqiyat apa? Sisa daripada itu, pesisa itu. Ibnu Jarir sepakat dengan Imam Baydawi, Pak. Apa kata Baydawi? Cuma Baydawi ada menambah sedikit. Kullu a'malil khair fahuwa al-baqiyat. Amal-amal kebaikan semua baqiyat. Cuma ditambah oleh Imam Baydawi, Pak. Limadha? Li'anna tubqi thamratuha ila yaumil qiyamah. Karena kebaikan itu dia kekal selama-lamanya. Beda dengan harta kita. Katanya udah pegang roh kaya, lu hebat, lu kaya, habis meninggal habis icok ligop. Saya punya jabatan, punya mobil, meninggal icok ligop. Tetapi amal perbuatan baqiyat tidak diambil oleh orang lain. Hai icok ligop, Pak. Katanya udah mau sedekah. Sedekah katanya hanya icok ligop. Baik pakai icok ligop, Pak. Ya, jadi tidak diambil oleh orang lain. Pada suatu hari, ada seorang wanita melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ibu saya itu memang ahli sedekah ya Rasulullah. Ibu sedekah tapi ya Rasulullah. Setiap minggu sedekah, saya sedekah. Kemudian dia meninggal dunia. Boleh enggak ya Rasulullah saya melanjutkan sedekah dia ya Rasulullah? Dan kemudian apakah ibu saya dapat pahala juga ya Rasulullah? Ya, Rasulullah mengatakan dapat. Ibumu dapat pahala, kamu juga dapat pahala. Ini karena kebiasaan sedekah tadi, Pak. Tapi kalau seandainya orang cilong kerit, Pak. Orang tua kerit, Pak. Jadi kerit ketika meninggal dunia, boleh enggak saya bersedekah untuk itu ya Rasulullah? Orang tua yang kerit, Pak, pahalanya, Pak. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, saya benci sekali kepada orang yang dermawan setelah dia mati. Wate ka mati dermawan. Wate udep kerit, Pak.
Maka ya pesan ba ane ne, jino ne bek jok-jok harta ke go, bek jok ne ne. Bek infak-infak ne. Nduk kecuali wak mateyah ne. Nduk ate ka meninggal nya baru jok, jok kena, nyanu apa namanya yang Rasulullah katakan. Saya benci orang dermawan setelah dia mati. Wate udah cukup kerit, wate mati dermawan, itu suruh pada anak-anaknya bagi-bagi harta. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir itu menambah secara rinci, apa yang dimaksud dengan wal baqiyat? Baqiyat itu kasalawat, ya seperti salat. Maka ji bek tinggai-tinggai semayang 5 waktu, bek tinggai semayang 5 waktu. Ya. Ni kalau tinggal bagaimana? Ulun tinggai semayang, bagi pancara tinggai semayang. Harus qada, Pak. Kita bisa melihat di dalam kitab nanti. Fiqh apa namanya? Ala madhahibil arba'ah, 4 mazhab. Yang kedua, fiqhul islami wa adilatuhu. Profesor Syekh Wahbah Zuhaili, Pak. Ulama 4 sepakat, man taraka salah fa alaihil qada. Barang siapa yang tinggal salat wajib untuk mengqada salat itu. Ini 4 mazhab semua. Mereka berpikiran bukan langsung ya mangat-mangat babahkan. Bagaimana Imam Syafi'i, kecerdasan beliau yang luar biasa. Hafalan Qur'annya luar biasa, hadisnya luar biasa. Mereka sepakat man taraka salah fa alaihil qada. Oh, bagaimana dengan hadis Aisyah? Aisyah mengatakan, kami disuruh untuk mengqada puasa, tidak mengqada salat. Kita harus melihat asbabul urutnya apa dulu. Jangan sembarangan mengatakan, nyo dalil hana mengqada salat, ini dalilnya. Kita lihat dulu, itu hadis apa itu? Hadis ini pada suatu hari Ummu Salamah sedang haid. Karena wanita itu haid, dia tidak salat dan tidak puasa. Setelah dia itu suci dari haidnya, dia mendatangi Aisyah. Apa kata Ummu Salamah? Wahai Aisyah, saya sudah tidak haid lagi, suci dari haid. Bagaimana ini? Apakah saya mengulang salat saya saja, atau mengulang puasa saya, atau dua-dua, atau tidak perlu saya ulang? Tidak perlu ulang salat, tidak perlu ulang puasa. Aisyah mendatangi Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Oh, kalau itu kasusnya, dia ulang puasa saja. Puasa saja diqada dan tidak usah mengqada salat, ya Mbak. Kenapa? Wanita haid. Ya, Mbak. Maka ada bapak-bapak kemarin itu datang ke saya, Ustaz, kepu takada semayang hana dalilnya, ya, hana dalil. Sedangkan ini dalilnya yang tidak mengqada salat. Betul kalau bapak haid. Bapak na haid. Lu hana nyodron haid nu qada qada, Mbak. Tapi menyodron hana haid nu qada, Mbak. Hadis ini untuk perempuan, Mbak. Jadi jangan asal bawa saja kita. Tidak ada kata. Mana dalilnya? Mana dalilnya, Pak? Mana dalilnya, Pak? Orang yang kita tertidur. Tak bedah positif lu. Lewat mentang yang tu, Pak? Tidak, Pak. Harus kita kata salat subuh yang tadi kita lewatkan, Pak. Kita lupa saja disuruh kata, apalagi sengaja, Pak. Dua mana, Pak? Nyane, Pak. Dia kata, apalagi sudah lewat. Ya. Kaum muslim, maka jangan pernah tinggal salat, Pak. Baik tinggal salat. Walaupun katanya but tahajud tan taputan, Pak. Yang jelas sembahyang 5 waktu baik tinggal, Pak. Jangan pernah tinggal. Begitu juga anak kita, Pak. Jangan terus ajarkan anak salat umur 7 tahun. Supaya apa? Supaya ridha dia itu ada, Pak. Ridha itu apa? Kenikmatan dalam beribadah ketika dia dewasa. Maka jangan pikir waktu kecil dulu. Yo katanya dia pikir waktu sayang anak 7 tahun kayak sembahyang, Pak. Waktunya dia tidur. Katanya betul itu sayang waktu ubud. Ketika dia dewasa, ini sembahyang lain, Pak. Salat itu sudah berat bagi dia. Ya, Pak. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, wal baqiyatu salihat as-salawatul khams. Salat 5 waktu. Maka baik tinggal-tinggal. Menyotinggai bagi Pak. Dia kata baru kata, Pak. Oh, mana mungkin kata, jina padumu ino 50. Padu enggak tinggal sembahyang. 40 tahun tinggal sembahyang, Pak. Umur 50 tinggal sayang 50 tahun. Ganyan kepakai 50, kalau ditambah 40, sekurang 10 tahun. Nggak mungkin lah umur saya 90 tahun. Ada caranya, Pak. Kata Imam Al-Ghazali, niatlah, pasanglah niat, Pak. Kita betul-betul bertobat pada Allah. Jadi kan tobat-tobat mentang. Harus dibayar. Ya, lagi orang tobat bina. Ya Allah, lun hana lun cok le tegur, ya Allah, hana pemaaf, pi lagi maaf orang lain le. Jangan enak abe curi punya orang lain, lagi maaf Allah, Pak. Apa yang tegur icu tegur, Pak.
Habis punya rakyat diambil, Pak. Selain itu minta maaf lah ke Allah, lelaki maaf. Jelah pemaaf. Kembalikan dulu harta yang kamu ambil. Ya. You kembalikan, Pak. Harta saja yang berhubungan dengan manusia suruh kembalikan. Apalagi yang berhubungan dengan Allah, Pak. Kita lupa kepada Allah 40 tahun, Pak. 40 tahun. Maka bagaimana caranya? Imam Ghazali mengatakan begini. Bahkan bukan Imam Ghazali saja. Imam Asy-Syafi'i juga, Pak. Ya. Kata Imam Nawawi juga. Ya. Pada ayat hadis innamal a'malu binniyat. Maka kita pasang niat, lun taubat ya Allah. Mulai oronyo hana lun tinggal ini tembayang, lun menjanji ya Allah, lun menjanji ya Allah. Ya, Pak. Kita berjanji, Pak. Kemudian setelah itu apa? Kita berjanji lun tapi dengan niat level ketiga dan keempat. Jangan level pertama, Pak. Level pertama, kedua hana ibohyum ya Allah. Apa level pertama? Itu cuma hadisun nafsi, bisikan-bisikan saja. Niat yang kedua, muyulun nafsi, kecenderungan saja. Lun cenderung untuk lun nyo cenderung hanam. Tetapi yang ketiga, tasdiqun nafsi. Kita sudah yakin betul akan mengqadha salat kita 40 tahun itu. Walaupun umur hansib. Ya, nampak. Atau yang kelima, al-azmu alal fi'li. Kita sudah bertekad untuk mengganti salat kita yang sudah hilang itu. Tekad katanya, Pak. Bagaimana caranya? Kata Imam Asy-Syafi'i. Cara untuk mengqadha salat. Kita perkirakan dulu. Nyo tinggal sembahyang 40 tahun. Ya, 40 tahun. Maka cara mengqadhanya boleh ketika habis salat zuhur, lanjut dengan qadha. Habis salat asar, lanjut dengan qadha. Habis salat subuh, lanjut dengan qadha. Maka kita jangan bertanya-tanya nanti. Urung habis sembahyang subuh salat 2 rakaat. Hanjut tepu padahal hana sembahyang sunnah habis sembahyang subuh. Hana tepu yang sembahyang qadha, Pak. Habis salat asar begitu juga, salat 4 rakaat. Kalau malu dilihat oleh orang lain, tak sembahyang 4 rakaat kan? Ikalan ni kau, nya dengkuyan bakai je mah nak sembahyang nyo kai qadha je nak, Pak. Ya. Karena kadang ada. Kalau malu, habis sembahyang asar ya Allah main rumah hondang, Pak. Kalau zuhur kan enggak apa-apa, Pak. Salat zuhur itu salat sunnahnya ada yang 4 rakaat. Ya, bahkan Rasulullah menyuruh 4 rakaat habis salat zuhur. Habis salat zuhur 4 rakaat, habis salat semua, kecuali habis salat asar. Nyoi kana ligok malai. Bagaimana caranya? Kata Imam Asy-Syafi'i, bawalah asar itu ketika waktu zuhur. Dia waktu sembahyang ummah pekan lehu, habis sembahyang lehu 4 rakaat, sembahyang 4 rakaat, sembahyang 4 rakaat. 4 rakaat yang kedua apa? Untuk salat asar. Itu boleh kata Imam Asy-Syafi'i. Kita bawa itu boleh, tidak ada masalah. Kemudian tiba-tiba kita meninggal dunia. Belum kita qadha semuanya. Bagaimana itu? Ya. Imam An-Nawawi itu mengatakan, dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW, dia sudah diperhitungkan pahalanya oleh Allah. Apabila dia berniat, kata Imam An-Nawawi, dengan syarat niat yang ketiga dan niat yang keempat. Seperti seorang akan berangkat haji. Nyonya tak fikir berangkat haji, hana mungkin tak berangkat haji. Hana mungkin, Pak. Maka daftar tunggu. Kalau kata ada ulama Mesir itu mufti ya. Haji itu wajib karena ada 2 hal. Yang pertama apa? Istita'ah maliyah. Karena seorang banyak harta. Yang kedua, istita'ah jasmaniyah. Jasmaninya sanggup, hartanya ada, maka wajib berangkat haji. Menyohar napeng, hana sanggup, hanjut cip. Atau sanggup, saya sudah sanggup berangkat haji. Peng na dengku, peng hana. Kipan jara peng hana, Pak. Oh, hanji berangkat haji engkau, hanji berangkat. Hana peng. Kipan pengontan aja dari no gede. Peng pakai peng, Pak. Tapi kalau kita ini di Indonesia tambah satu lagi, Pak. Bukan Indonesia saja, Malaysia, Pak. Tambah satu lagi. Punya banyak harta, kekuatan jiwa, daftar tunggu. Ya, Pak. Daftar tunggu. Ya. Apakah tunggu 20 tahun, 30 tahun? Maka tak sabar deh, Pak. Maka jiwa tajak pun haji. Ja umrahkan hanjut jut, tapi dah daftar haji leh, Pak. Nyabe peng ke umrah, haji belum mendaftar lah. Dah daftar haji leh, kali daftar haji. Dah tawakal pada Allah katanya, Pak. Kita sudah niat lonjak berangkat haji ya Allah, tiba-tiba kita meninggal dunia. Maka sudah diperhitungkan haji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niat kita level ketiga keempat. Ada seorang pemuda dari Yaman, Pak. Ibnu Mubarak. Dia berkeinginan naik haji, walaupun Yaman dengan Saudi kan dekat sekali, Pak. Kan masalah dekat, butuh peng, Pak. Butuh peng. Haji yang bukan berarti pun butuh peng. Dia seorang tukang sol sepatu. Dia berniat, ya Allah, lu nak berangkat haji, ya Allah. Tapi peng hana lu kumpul, ya Allah. Dia sisihkan duit sedikit. Sehingga sampai puluhan tahun, kajadah berangkat haji. Alhamdulillah saya berangkat haji. Dia lapor kepada istrinya. Wahai istriku, saya mau berangkat haji. Boleh kamu berangkat haji. Tapi permohonan saya satu saja. Karena kalau orang berangkat haji dulu, Pak, kan ngedapak aja. Nya itu sampai berbulan-bulan, Pak, baru go. Makanya permohonan saya satu. Saya barusan mencium bau kuah di samping itu. Tetangga saya mau sedikit saja kuah itu. Kamu bawa kemari sedikit saja.
Oh, kalau itu permohonan ya mudah sekali, kata ini Ibnu Mubarak. Dia pergi ke tetangganya. Dakwah becu. Oh, enggak bisa, ini haram untuk kamu. Tapi halal untuk saya. Kok bisa beda hukumnya? Hebat. Kalau haram ya haram, kalau ini ya halal. Ini yang saya masak adalah bangkai. Kenapa haram untukmu? Kamu haram makan bangkai. Kenapa halal untukku? Saya sudah 3 hari tidak makan sama anak-anak saya, coba lihat. Maka halal bagi kami ini mudarat ini. Itu mata Ibnu Mubarak. Apa kata Ibnu Mubarak? Saya berangkat haji, tetangga saya seperti ini. Oh han lun han. Ya cok tu peng rumah, ya pegah baik nak aja deh lu berangkat haji. Tetangga lebih sengsara alam ni. Gejok tu banyak untuk tetangganya, Pak. Rupanya waktu tahun haji waktu itu, berdialoglah 2 malaikat. Apa kata malaikat pertama? Tahun ini tidak ada satu orang pun yang diterima hajinya. Katanya nak terbayang binan, Pak. Tak berangkat haji pun terima haji, katanya apa itulah haji. Handa terbayang katanya, Pak. Yang penting mangak kata jah haji gede. Habis 40 sekian orang tahu kenanya terbayang katanya, Pak. Nak terbayang hana terima haji katanya. Tapi ketika itu malaikat mengatakan, tahun ini tidak ada satu orang pun yang diterima hajinya. Kecuali satu orang yang tidak berangkat haji, tapi hajinya sudah dibadal oleh para malaikat. Ibnu Mubarak ni, Pak. Nyan, Pak. Hana berangkat haji, Pak. Tetapi niat dia tulus ikhlas, Pak. Maka jika katanya nyan tak haji tak dalam hati, Pak. Baik tapi kenyo haji leplo ton tu. Nyomu tu joplo leplo ton tu. Tertuh. Hana mungkin tertuh, Pak. Baik tapi hana mungkin, Pak. Nyan, Pak. Bahkan di dalam kajian fikih, ya. Kalau ada orang tua kita sudah mendaftar haji, tiba-tiba meninggal dunia, harta tadi tidak boleh difaraid. Tidak boleh difaraid. Daftar haji dia berapa tadi? 25.500.000. Nah 500 lah. 25.500.000 ya. Uang itu diambil oleh ahli waris, nyota bagi-bagi. Tidak boleh, Pak. Nanti bisa lihat di dalam beberapa literatur fikih, Pak. Termasuk nanti beberapa pendapat ulama. Kenapa? Lanjutkan haji orang tua itu. Badalkan haji orang tuamu. Karena niat dia sudah tulus ikhlas untuk berangkat haji, Pak. Dan kita jangan perlu takut. Kalau kita daftar meninggal dunia. Hana perlengau yang jelas pasang niat yang ketiga dan keempat. Kita yang al-azmu sudah, Pak. Mana? Kita daftar haji. Sudah, Pak. Tasdik sudah juga. Kita sudah mempersiapkan diri untuk berangkat haji. Tiba-tiba akan meninggal dunia. Ya, Pak. Begitu juga kejahatan. Hati-hati dengan kejahatan, Pak. Kita sudah niat ingin mencuri. Tinggal huruf Senin ya. Long korupsi nya, Pak. Long korupsi. Sudah niat dia, Pak. Saya persiapkan berkas-berkas tempel kali mendung kali. Tiba-tiba malam akan meninggal dunia. Ini bagaimana ini? Ya, Pak. Niat dia diperhitungkan oleh Allah kalau dia sudah mencuri, Pak. Kenapa? Dia niat sudah level ketiga dan keempat. Ya, Pak. Mana dalilnya? Rasulullah mengatakan begini. Kalau ada 2 orang mukmin, 2 orang muslim, dia saling membunuh satu sama lainnya. Al-qatil wal maqtul finnar. Seorang pembunuh dan terbunuh, dia masuk ke dalam neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau pembunuh wajar masuk ke dalam neraka ya Rasulullah, karena dia mendalimi orang lain ya Rasul. Bagaimana dengan terbunuh, teraniaya? Apa jawab Rasulullah? Yang terbunuh itu, dia dari rumah sudah niat untuk membunuh orang lain. Tapi apa? Apa sebagai dia? Sebelum dia bunuh, dia sudah dibunuh. Makanya gara-gara niat dia masuk ke dalam neraka. Maka jika ni bek tani ni bro ke gok, Pak. Bek tani bro ke gok. Bantar tepi dari rumah bek nani bro ke gok, Pak. Pekan meninggal dunia alam jalan apa yang kitanya, Pak. Makanya niat selalu baik-baik pada orang lain. Oh, si pulan bino, si pulan bino. Selalu husnudzan, Pak. Bek nasu utan ke gok, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan lagi. Maka di situ masuk salat, masuk zakat, masuk sedekah. Kemudian kita lanjut lagi. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban. Mau cari pahala? Salat, Pak. Mau cari pahala lagi? Bayar zakat. Mau cari pahala? Sedekah. Mau cari pahala? Bangun tengah malam. Mau cari pahala? Baca Quran. Ya, Pak. Nyampe apa karu-karu gop? Nyoka Quran tang baca, gop apa karu tebe, Pak. Dan gejak semayang, gop apa karu tebe, Pak. Nyan, Pak. Apa gop apa karu, Pak? Nyan, Pak. Jadi hati-hati, Pak. Nyan. Kalau ingin cari pahala, lakukanlah kebaikan. Sudah. Wa khairun amala. Amala itu apa? Amala cita-cita. Kita biasa cita-cita apa? Nak, cita-cita kamu jadi apa, nak? Oh, mau jadi sikula apa? Cita-cita anak ingin jadi apa? Ingin jadi presiden, Pak. Itu pun presiden cuma 5 tahun mendang, Pak. Dia capek sekolah dari sekolah. Sekolah SD sekian tahun, TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, S1 per tahun,
S2 2 tahun, tahun, S3 4 tahun, cuma mengejar cuma 5 tahun. Rugo, Pak, rugo. Cuma ngejar supaya jadi kepala bidang. Rugo, Pak. Cuma jadi, saya mau jadi rektor. Sikula, dah sikula mau jadi rektor. Cuma 4 tahun saja. Atau 2 periode 8 tahun. Rugi, Pak, rugi. Pak. Maka Allah mengatakan, khairun amala itu apa? Al-baqiyatu salihat. Sebaik cita-cita itu adalah amal ibadahmu. Itu sebaik cita-cita. Maka kita katakan pada anak-anak, beribadahlah nak. Ya. Ibadah ini dunia akhirat kamu nak. Dunia akhirat. Baik fikir kau nilai, Pak. Baik fikir menyola penglon bebas jauh Bali jauh. Cuma siat, Pak. Siat. Maka tadi dikatakan zinatun. Maka dikatakan dengan dunia. Atamatu'en, kita menikmati saja. Kemudian setelah itu wasun'atu zawaliha. Habis. Nah, umur 60 tahun, cuma nikmat dunia 60 tahun. Apa nikmat 60 tahun saja? Kekuh, Pak, rugo, Pak. Kita enaknya 50. Setelah 60 tahun, kata kek-nek, Pak. Kata kek. Ya, kata kek kaya rumah, hana tahu permele. Hana tahu permele. Zaman nak permen katanya. Pak, kenapa? Karena kita orang hebat dulu, Pak. Ijak le, orang isawu le, ijak le, minta proyek le. Hana le. Pakan hana le proyek, Pak. Hai, tajak bapak je. Put tajak, Pak. Zaman bingkeng dah orang, Pak. Ya. Zaman dah lekai proyek, Pak. Habis hana le proyek put aja. Hana le proyek put aja. Na manfaat aja. Hana manfaat. Angkanya nyota mengan ngurung dunia gelegayan, Pak. Ya. Tapi menyota mengan ngurung saleh. Sakit katanya ijak cik. Na jabatan pi ijak. Hana jabatan pi ijak cik, Pak. Waktu meninggal ijak cik, Pak. Ibu doa lah, Pak. Kesaudara alun yang akan meninggal ya Allah. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat ya, Pak. Yang akan meninggal cik. Yang urung mukmin, Pak. Urung lempar fikir katanya, Pak. Hana fikir katanya. Jam 7 sudah kurang 15. Kasih, Pak. Trip ya. Ya, jadi saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.